Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Pipa yang lagi santai di kediamannya kedatangan Luis Paredes yang sedang memburu jaguar. Pipa sempat melihat jaguar beberapa jam yang lalu, dan Luis menyuruhnya untuk berhati-hati dan mengunci rumahnya. Beberapa menit kemudian setelah kepergian Luis, Pipa mendengar hewan ternaknya gelisah. Ia mencoba mendekati kandang dan melihat sosok wanita yang lari dari persembunyiannya setelah melihat dirinya. Pagi harinya, Pipa ditelepon bibinya Alicia mengabarkan Samantha Sosa tewas terbakar di lembah yang tak jauh dari rumahnya. Hari itu juga, ia mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan Rufino, temannya, untuk memastikan kematian Samantha. Kata Rufino, keluarga Carreras semalam mengadakan pesta. Di sana Samantha bekerja sebagai pelayan tambahan. Dan buruknya, dia mencuri perhiasan majikannya. Pipa juga menceritakan semalam ada seorang wanita yang sembunyi di kandang dan lari setelah melihatnya. Pipa menduga wanita itu adalah Samantha. Pipa juga menyampaikan pada Rufino kematian Samantha adalah suatu kejanggalan. Siang harinya bersama Alicia, Pipa mendatangi orang yang terakhir melihat Samantha. Dia melihat Samantha pergi ke gereja di malam hari. Di gereja, Pipa menemukan dompet berisikan identitas Samantha, uang, dan beberapa perhiasan hasil curiannya. Pipa juga mendatangi dan menginterogasi Estela, teman Samantha, yang juga sebagai pelayan di pesta itu. Dia mengetahui Estela memakai kalung Nyonya Meca Carreras dan memintanya untuk mengembalikannya. Samantha menolak karena dia mengaku tak mencuri kalung itu. Estela meminta Pipa untuk menemui Maria, sahabat Samantha, karena dia yang lebih mengetahuinya. Di rumah Maria, Pipa bertanya tentang Samantha. Pada mulanya, Maria melihat Samantha sebagai pelayan yang terlalu lepas kendali larut dalam pesta itu. Dia juga menyuruh mengembalikan kalung Nyonya Meca yang dipakainya, di mana Meca sangat tidak senang melihat Samantha menggunakan kalungnya. Tapi semua itu ulah Cruz. Ternyata Cruz yang memberikan kalung itu dan mengajak Samantha bersenang-senang. Meca juga mengetahui kalau Cruz yang memberikan kalungnya pada Samantha. Disitulah Maria terakhir melihat Samantha. Di kantor, Rufino yang menangani kasus itu menggeledah tas Samantha yang hanya bersihkan kabel charger HP. Rufino mencoba menghubungi HP Samantha yang sudah tidak aktif lagi. Tak habis akal, Rufino mencoba menyelidiki keberadaan HP Samantha melalui pelacakan sinyal. Rufino menuju tempat di mana terakhir sinyal HP itu aktif. Di sekitar situ, Rufino menemukan sebuah selongsong peluru shotgun. Sebagai kepala kepolisian, Melino mengembalikan kalung yang dicuri oleh Samantha kepada Elvina Carreras. Dan Elvina sangat berterima kasih apa yang telah dilakukan Melino. Di kediaman Pipa, Rufino menceritakan penemuan selongsong peluru kepada Pipa. Dia ingin Pipa tidak ikut campur masalah ini. Dia juga mengetahui bahwa Pipa seorang mantan polisi divisi kriminal yang dipecat karena kecerobohan dalam bertugas. Di malam acara pertunangan Meca Carreras dan Agustin, putra wali kota Romulo, Pipa memberanikan diri menemui Cruz. Dia menanyakan tentang kematian Samantha yang dimana Cruz tidak mengetahuinya sama sekali. Cruz hanya mengajaknya berdansa saja, selebihnya dia tak mengetahuinya. Percakapan mereka diketahui oleh Elvina. Elvina mengetahui latar belakang siapa Pipa dan sejauh mana dia ikut campur dalam urusan Samantha. Elvina menyarankan Pipa menjauh dan tidak ikut campur dalam urusan keluarganya. Selang beberapa menit, kabar tentang kematian Samantha yang diduga melibatkan putra wali kota dan keluarga Carreras tersebar di televisi dan media, di mana keesokan harinya membuat konferensi pers dengan menjelaskan bahwa putranya telah dijebak oleh lawan politiknya. Setelah berbicara dengan Cruz semalam, di jalan Pipa diberhentikan oleh polisi.
Polisi itu menyarankan untuk menjauh dari urusan keluarga Carreras. Alicia memberitahu Pipa, Carreras adalah keluarga kaya yang berpengaruh di kota ini. Hampir semua orang bekerja padanya. Mendengar ucapan Alicia, Pipa mencoba menyelidiki Luis Paredes dan mendatangi rumahnya. Pipa juga memberitahu Rufino lokasi di mana dia berada. Di situ, Luis ditekan dengan beberapa pertanyaan. Karena merasa takut, Luis mengakui bahwa ia memburu Samantha atas perintah Melino. Namun, karena situasi di luar rencana, tak sengaja Luis mengakhiri hidup Samantha. Mendengar polisi datang, akhirnya Luis melarikan diri. Keesokan harinya, Rufino memberitahu Pipa sinyal HP Samantha telah aktif di daerah Los Castillos. Dia juga memberitahu jika Melino dan anak buahnya pergi untuk mengejar HP itu. HP yang dicari selama ini ternyata dibawa oleh Tobias, putra Pipa. Mereka sedang bermain-main mencari puma dengan jejaknya. Di sana anak buah Melino menemukan mereka dan mencari siapa yang membawa HP. Tobias berusaha kabur dari kejaran polisi itu, menyelamatkan diri ke rumah Alicia. Pipa bertemu teman Tobias di jalan. Dia menanyakan HP dan keberadaan Tobias. Tobias menyelamatkan diri dari kejaran polisi karena HP yang dibawanya. Di kediaman Alicia, Tobias menceritakan semuanya dan menyerahkan HP itu pada Alicia. Beberapa menit kemudian, Melino tiba. Alicia meminta Tobias untuk segera pergi dan menyerahkan HP pada ibunya. Situasi di rumah Alicia menjadi tegang, di mana Pipa telah berada di sana dan mengambil HP dari Tobias. Karena terlalu sembrono, Melino menembak Alicia hingga tewas. Karena penasaran apa yang dicari oleh polisi berkaitan dengan HP Samantha, Pipa melihat isi HP-nya. Setelah itu, dia menelpon Rufino untuk menjemput Tobias di daerah tambang dekat perbatasan. Pelarian Pipa diketahui oleh polisi dan melaporkannya pada Melino. Melino meminta menyudahi masalah ini karena sudah banyak memakan korban. Luis Paredes, Alicia, dan putra sematawayangnya, Cruz. Melino hanya ingin menyelamatkan nama baik anaknya dan tidak ingin skandal video anaknya tersebar. Jadi selama ini HP Samantha yang diburu berisikan tentang video skandal Cruz dan adik tirinya Mecha yang kepergok oleh teman Cruz bernama Paco. Paco berniat menyebarkan hubungan terlarang mereka. Karena emosi Mecha tak terkendali, dia memukul Paco hingga tewas. Kejadian itu, Samantha sengaja merekam semuanya. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Terima kasih.